Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi hari Sabtu 27 Agustus 2022 untuk bersama-sama menerima makanan bagi jiwa kita melalui renungan yang berjudul Memperkatakan Berkat. Bacaan firman Tuhan diambil dari kitab Rut pasal 1 seluruhnya. Yang akan kita baca sekarang adalah Surat Kolose pasal 4 ayat yang ke-6, demikian bunyinya. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Saudara, ada sebuah ungkapan, mulutmu adalah harimaumu. Ungkapan tersebut memiliki makna bahwa segala perkataan yang terlanjur kita keluarkan apabila tidak dipikirkan lebih dahulu akan merugikan diri sendiri. Dalam setiap bagian kehidupan ini kita harus selalu memperhatikan ungkapan mulutmu adalah harimaumu. Tujuannya agar kita lebih bijak atau bersikap hati-hati serta memiliki sopan santun dalam bertutur kata. Juga supaya menimbulkan respek yang baik terhadap diri kita dari orang-orang di sekitar kita. Orang lain memang melihat penampilan kita, seperti wajah atau pakaian yang kita kenakan. Tetapi penilaian mereka terhadap diri kita tidak hanya sebatas penampilan saja. Tutur kata yang kita gunakan pun akan menjadi bahan penilaian mereka. Meskipun seseorang tidak memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi, tetapi orang tersebut dapat dinilai sebagai orang yang baik dari tutur katanya yang sopan dan santun. Di dalam kisah yang tertulis dalam kitab Rut, di situ diceritakan mengenai seorang wanita yang bernama Naomi. Dia sangat bijak di dalam berkata-kata. Hal tersebut dapat kita pelajari melalui perkataannya kepada kedua menantunya. Dalam Rut 1 ayat 8 dan 9, Naomi berkata, Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan, kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Setiap perkataannya kepada mereka selalu penuh dengan pertimbangan atau kehati-hatian. Perkataannya positif, bahkan memberkati. Naomi menginginkan hal yang terbaik dapat terjadi di dalam kehidupan menantunya. Perkataan Naomi bertolak belakang dengan ungkapan mulutmu adalah harimaumu. Karena Naomi memberikan atau memperkatakan hal yang baik kepada kedua menantunya, sehingga kedua menantunya itu menjadi begitu hormat kepadanya. Bukan hanya kepada menantunya saja, tetapi Naomi juga tidak ragu untuk mengucapkan berkat bagi orang yang telah dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi dia dan menantunya. Rut pasal 2 ayat 19 berkata, di mana engkau memungut dan di mana engkau bekerja hari ini? Diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu. Saudara-saudara, Kolose 4 ayat 6 yang kita baca di awal tadi, dalam Alkitab Bahasa Indonesia terjemahan lama, bunyinya seperti ini. Hendaklah senantiasa perkataanmu itu berkat, dimasinkan dengan garam supaya dapat kamu mengetahui bagaimana kamu memberi jawab kepada tiap-tiap orang. Perhatikan di sini bahwa Tuhan ingin perkataan yang keluar dari mulut kita itu mengandung berkat. Oleh karena itu, marilah kita masing-masing mengoreksi diri sendiri. Apakah ucapan yang keluar dari mulut kita lebih banyak ucapan berkat dan syukur, atau cacian, makian, bahkan kutukan, ketidakpuasan, dan sebagainya? Umat Tuhan harus selalu memperkatakan berkat. Tidak memandang usia kepada siapa kita berbicara, jenis kelamin, profesi, status sosial, pendidikan, dan kapan atau dimanapun kita berada.
saat kita mengeluarkan atau menerima ucapan berkat, pasti ada rasa damai di dalam hati kita. Ucapan berkat selalu menghasilkan sebuah kebaikan. Misalnya dapat menambah keyakinan seseorang terhadap Tuhan dan berharap akan masa depannya. Juga bisa menambah semangat orang lain yang sedang patah semangat untuk berusaha meraih cita-citanya. Mari kita berkati orang di sekitar kita. Jangan sekali-kali mengutuki, mencela, meremehkan, atau merendahkan. Perhatikan bahwa orang-orang yang ada di sekitar kita, banyak di antara mereka yang hidupnya di bawah tekanan-tekanan, sehingga merasa tidak berharga, merasa dirinya tidak pantas bergaul dengan orang lain. Orang-orang seperti itu perlu mendapatkan kata-kata yang membangkitkan semangat mereka. Marilah kita belajar untuk selalu mengeluarkan kata-kata yang positif, yang memberikan pengharapan, yang mengarahkan mereka kepada Tuhan. Berkatilah orang lain dengan perkataan yang keluar dari mulut kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan selalu akan bersyukur karena kasih setiamu untuk selama-lamanya bagi kami. Terima kasih kalau pagi hari ini kami mendapatkan kesempatan untuk dididik lewat firman Tuhan. Bapa, kami mohon pengampunanmu karena seringkali kami tidak bisa mengendalikan kata-kata kami. Sehingga seringkali apa yang keluar dari mulut kami bukanlah kata-kata berkat, tetapi justru kata-kata yang tidak dikehendaki Tuhan, yang melemahkan iman orang lain, yang membuat orang lain menjadi tidak aman, tidak bahagia, dan sebagainya. Tetapi pagi hari ini kami mohon Roh Kudus menolong kami dan sungguh-sungguh memberikan kekuatan hikmat untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan, bahwa kami harus memperkatakan berkat kepada siapapun dalam kondisi apapun juga. Seringkali itu sangat sulit bagi kami, Bapak. Tetapi kalau firman-Mu bekerja dalam hati kami, dalam hidup kami, maka hidup kami akan berubah, terarah kepada Tuhan, tekun, setia, dan taat kepada perintah Tuhan. Hanya Roh Kuduslah yang dapat menolong kami sehingga kami mampu melakukannya. Kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Engkau kuduskan lidah mulut kami, Tuhan, dengan kuasa-Mu, sehingga apa yang keluar dari dalam mulut kami itu adalah aliran-aliran berkat Allah. Terima kasih ya Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Perkatakanlah berkat, karena kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi orang lain, dan kita pun akan diberkati. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin.